Ini ada. Oh, nggak bisa. Bisa bikin kalian lebih nanti. Tapi untuk salam mulia Pak Sukar. Salam. Lah, nun sewu menika kula ganggu nggih. Saya mengganggu Bapak waktunya, minta waktu seperlunya gitu. Saya jauh dari Cilacap dan Mbak Kartika ini dari Jakarta, Mas Tony itu dari Cilacap. Ya. Sing intini pun yang intinya saya itu soal kesini atas dasar niat dan mimpi gitu. Ini lebih dikenalnya Sendang Sani ngaten Mbak. Iya. Terus kula nyuwun napa dongenganipun kenging napa wonten mriki kok wonten sendang lan kula mireng niku walaupun hujan tetap airnya stabil, kalau kemarau enggak pernah enggak kurang gitu lah. Dan sewi ini saya datang malam hari ganggu wektalipun Bapak nggih. Terus nyuwun dipun ceritani agar kita semua itu tahu ngaten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan lebih dulu, saya punya nama Sukar dan selaku juru kunci di Sendang Sani. Dan saya akan menceritakan tentang terjadinya Sendang Sani. Zaman dulu, yaitu zaman Sunanan, yaitu Sudah Pak, ini di desa apa nih? Sani. Di desa Sani, ya. Kecamatanipun Telogowungu. Telogowungu. Ya. Jadi Sendang Sani ini berada di desa Sani, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Ya. Monggo Pak, dikenal ya. Dan cerita itu ada Sunan Bonang akan berjalan menuju ke Sunanan Muria dengan tujuan dia akan siar agama Islam waktu itu dengan dua abdi dari Bonang berjalan kaki, dan sampai di sini itu tepat pukul 12 siang. Dan dia sudah merasa lelah berjalan dari Bonang ke sini. Dia punya tujuan dan dia berhenti di sini dan akan melaksanakan ibadah sholat duhur waktu itu. Dan dia Kanjeng Sunan Bonang itu menyuruh abdinya untuk mencari air dan untuk wudhu. Tapi ternyata dua abdi itu sudah mencari air ke sana kemari, nggak menemukan air sedikit pun waktu itu. Jadi dia berkata dengan Sunan Bonang, nggak ada air Kanjeng. Ya kalau nggak ada air, coba ini saya punya tongkat, coba tancapkan ke sekitar sini, dan di mana kamu mau, kalau Tuhan merindui nanti bisa keluar airnya dan bisa untuk wudhu. Lalu salah satu abdinya itu menancapkan tongkat di sekitar sini,
Ditunggu tak lama kemudian lalu dicabut, ternyata bisa keluar airnya waktu itu. Dan airnya itu sangat banyak sekali. Berhubung abdinya itu merasa haus, lalu air itu diminum sebelum diwudu. Untuk wudhu itu diminum dulu oleh abdinya. Dengan enaknya dia merasa apa itu Seger lah. seger sekali, dan dia minum sampai banyak lah. Dan setelah dia minum, air itu masih memancar banyak sekali, dan sampai di sini terjadi sendang. Terbentuk sendang. Terbentuk sendang ya, saking banyaknya air itu. Setelah jadi sendang, abdinya yang satu itu memberanikan diri menjebur dalam sendang itu, dan sendang itu masih sekarang masih ada sendangnya. Ini sendangnya. Ya. Dan sendang ini nggak akan berkurang kalau di waktu kemarau, dan kalau waktu hujan ya nggak begitu tambah, masih stabil. Istimewanya seperti itu. Dan satu lagi katanya ada kisah nih, kisah yang berenang di sendang itu, muridnya Sunan Bonang yang lalu Sunan Bonang ini bersabda, itu gimana? Ya, setelah adanya sendang ini, salah satu abdinya itu memberanikan diri menjebur dalam sendang. Setelah menjebur dalam sendang, lalu Kanjeng Sunan Bonang itu datang mendekati adanya sendang ini dan bertanya apakah sudah dapat air untuk wudhu tadi. Ternyata sudah. Kanjeng Sunan dia menjawab, dan tadi sudah diminum, malah diminum dengan adik saya yang bernama Duda itu. Kalau begitu air yang akan saya wudhu itu diminum dulu, atau istilah Jawa mandi dulu, disisani. Diminum dulu, membuat sisa. Membuat sisa. Berarti sisa gitu ya. Sisa, kalau istilah Jawa disisani. Ya, besok kalau sudah rame, bisa untuk mengingat warga setempat atau warga sekitar sini, besok bisa dinamakan sendang sani, dari kata sisa tadi. Sisani. Sisani. Dan sendang ini bisa untuk mencukupi kebutuhan warga sekitar. Misalnya untuk mandi, minum, itu bisa untuk keperluan apa saja, bisa itu pesan Kanjeng Sunan zaman dulu. Dan abdinya yang satu itu menyubur dalam sendang tadi, diajak Kanjeng Sunan naik ke atas, dia nggak mau. Dia tetap ingin berada di dalam sendang tadi. Dia merasa nyaman dan merasa enak di dalam sendang, dan dia malah nggak bisa berdiri juga waktu itu. Lalu Kanjeng Sunan bersabda atau memberi bicara sama abdinya, kalau kamu nggak mau naik ke atas, itu kan bukan tempat kamu. Itu kalau kamu nggak bisa berdiri, malah ya seperti bulus kamu itu, atau apakah kamu ingin menjadi bulus? Ya. Gitu, intinya. Lalu ternyata kutukan Kanjeng Sunan Bonang yang tidak sengaja itu, dia menjadi bulus beneran. Yang sampai sekarang masih ada, bulusnya masih. Cuma ini malam jadi nggak bisa saya mengambil gambarnya, tapi yang jelas masih Pak. Masih ada. Pak Sukar. Berarti ini sendang ini caranya ditunggu oleh abdinya
Sunan Bonang yang bernama Dudo, dan Dudo itu karena sabdanya Waliullah, ya, apakah kalau kamu senang berenang di Sendang itu ya berarti kamu seperti Bulus ya, singkatnya ya, gitu loh. Ya, terus sampai sekarang Bulusnya masih ada di sini. Dan apabila meninggal dunia, datang lagi Bulus yang baru gitu. iya. Nah, begitu. Oke. Ini sekelumit kisah Sendang Sani. Jadi saya terima kasih sekali Pak Sukar. Iya. Dengan sampun keroyo-royo dan bisa menyambut saya lalu memberikan keterangan. Semoga keterangan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, tidak keliru rembuk apabila meniati ke sini ya berarti nampak jelas terhadap keluhuran. Ngaten nggih Pak Sukar. Nggih, kula kinten mekaten sewu lepatipun kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. begitulah cerita saya. Cerita itu dari nenek moyang yang kita kutip atau yang diturunkan kepada saya. Nggih. Turun temurun. Dan turun temurun ya, begitulah. Karena sejarah ini nggak ada sejarah tertulis, cuma apa itu dari Lisan. mulut ke mulut. Dari Ya. mulut ke mulut, lisan. Itulah yang bisa kami ceritakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.